I'm just glowing up, living out aspirations. They're all in second places, but I don't live for praises. I play this life like a game, levels and stages. Let me paraphrases, they're to a couple pages. Watch this, watch this, watch this. Let me... Kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com. Buat kalian para gamer pasti tahu lah ya yang namanya Sony PlayStation. Bahkan buat kalian yang bukan gamer, saya yakin pasti juga tahu, sudah familiar di Indonesia. Kalau alat gaming itu ya disebut PS. Padahal main game bisa di PC, Xbox, Nintendo, Steam Deck, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas alasan kenapa PlayStation adalah konsol gaming terbaik daripada PC atau konsol gaming lain. Jadi langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Alasan yang pertama adalah adanya game eksklusif. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin game eksklusif itu juga ada di konsol Xbox dan Nintendo, tapi kata-kata yang lebih tepat mungkin adalah Sony PlayStation mempunyai game eksklusif yang bagus, keren, dan memberikan pengalaman bermain game jadi tambah imersif. Kita ambil saja contoh The Last of Us, God of War, Uncharted, Spider-Man, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Gran Turismo, Ratchet & Clank. Judul-judul tersebut adalah game yang menurut saya sendiri itu the best jika ngomongin pengalaman bermain. Ya walaupun belum semuanya saya mainkan, karena baru di akhir tahun 2022 kemarin saya beli PS4 Pro, dan saat ini masih maraton game-game eksklusif dari Sony. Game eksklusif milik Sony PlayStation adalah salah satu alasan kuat kenapa para gamer masih bertahan menggunakan PlayStation sebagai konsol gaming. Tapi karena saat ini game-game eksklusif dari Sony itu tidak bertahan lama, kira-kira setahun sudah rilis di PC, ya lama-kelamaan player pasti enggan beli PS. Apalagi yang sudah punya PC mid-end atau high-end, dan apalagi buat para gamer yang enggak FOMO terhadap hype bermain game. Jadi ya sama seperti saya contohnya, enggak takut untuk ketinggalan mainin game hype walaupun spoiler sudah berjajaran di mana-mana. Karena untuk saya sendiri itu lebih ke nungguin harga gamenya turun atau ada diskon baru dibeli dan dimainkan, daripada harus main game bajakan. Kalau game eksklusif yang dibanggakan oleh Sony ini tidak menjadi eksklusif lagi, dan setelah 1 tahun sudah ada di PC, saya yakin minat para gamer di konsol Sony pasti menurun. Karena kalau ngomongin PC itu sekarang jauh lebih bervariatif. Sejak adanya konsol handheld seperti Steam Deck, Aya Neo, ROG Ally. Jadi kalau main game PC tidak harus berada di desktop, melainkan bisa handheld dan lebih fleksibel. Game yang kita beli juga bisa sinkron di handheld atau desktop, tergantung device mana yang kita gunakan. Karena sama-sama base-nya menggunakan sistem operasi Windows. Jadi sangat lebih bervariatif dan lebih fleksibel. Tapi kita lihat saja lah ya bagaimana PlayStation menyikapi hal ini. Alasan yang kedua adalah PlayStation selalu memberikan inovasi yang berbeda tiap generasi konsol. Jika pada PS4 kita mengenal controller DualShock 4 di mana terdapat gerakan motion gyro, adaptive trigger, dan juga trackpad yang ada pada saat itu juga termasuk perkembangan teknologi yang inovatif untuk sebuah controller. Sedangkan pada PS5 kita semua juga sudah tahu controller terbaru yang bernama DualSense dengan teknologi dynamic adaptive trigger dan haptic feedback. Bahkan ada versi Pro-nya yang dinamakan DualSense Edge dengan tambahan banyak sekali kustomisasi button, trigger, dan juga analog. Selain itu terdapat aksesoris lain seperti headset, earbud, kamera, storage internal maupun eksternal. Yang lebih bagusnya itu memang dijual oleh Sony sendiri, bukan aksesoris third party. Jadi untuk masalah kompatibilitas pasti 100% kompatibel dengan PlayStation. Kalaupun ada aksesoris third party, itu pun sudah ditayangkan dalam website Sony PlayStation, supaya para gamer tidak ragu untuk menggunakannya, seperti PlayStation Backbone yang berguna untuk streaming game dari konsol dan juga Racing Wheel dari Logitech, controller khusus untuk game racing. Kalau
Kalau ingin merasakan pengalaman gaming yang lebih imersif, boleh juga mencoba PlayStation VR. Dan baru-baru ini dalam PlayStation Showcase juga mengumumkan konsol handheld, atau lebih tepatnya bukan konsol sih, karena cuman digunakan untuk streaming game dari PS5 yang bernama Project Q. Jadi menurut saya banyak sekali inovasi yang diberikan oleh Sony PlayStation untuk para gamer. Itu masih berbicara soal aksesoris. Belum bahas konsol next gen-nya yang sudah mendukung 120 fps, resolusi 8K, teknologi ray tracing, dan juga fitur yang ada di dalam game seperti game base, screen multitasking, group multiplayer, dan masih banyak lagi. Walaupun tidak semua yang diberikan oleh Sony itu sudah sempurna, seperti halnya kalau berbicara streaming game juga tergantung oleh koneksi internet, kemudian konsol handheld Project Q yang menurut banyak orang juga kurang bagus, kemudian gimmick gameplay 120 fps, resolusi natif 8K, tapi paling tidak Sony sudah memberikan inovasi gaming teknologi yang lebih inovatif. Alasan yang ketiga, terdapat layanan subscription yang bernama PlayStation Plus dengan beberapa tipe plan membership, di mana setiap plan pasti mempunyai keunggulan masing-masing. Tinggal pilih sesuai kebutuhan kita. Ada esensial, ekstra, kemudian premium. Tapi dari semua plan membership tersebut semuanya punya game bulanan yang bisa kita mainkan. Walaupun kita tidak bisa pilih, tapi ya dengan adanya layanan ini, cara kita masuk dalam ekosistem PlayStation ini lebih bervariatif, tidak hanya beli dan bermain game. Di samping itu juga ada diskon game setiap bulan, dan ini adalah layanan yang paling saya pantengin untuk membeli game. Seperti yang saya bilang di awal, saya itu nggak FOMO kalau masalah hype bermain game. Yang penting main game original. Ketinggalan jauh buat saya nggak masalah. Dan karena budget gaming juga tidak terlalu banyak, jadinya ya selalu hunting setiap minggu untuk membeli game yang paling worth it untuk dimainkan. Membeli game-game lawas untuk supaya tahu series kelanjutannya juga masih bermanfaat buat saya. Apalagi channel ini juga gaming tech reviewer, jadi saya harus tahu game sebelumnya untuk bisa menilai game selanjutnya, entah itu di dalam gamenya maupun secara performa game. Terlebih lagi kalau telat main game itu pasti kita benar-benar tahu kan game itu worth it atau tidak, karena pasti kita sudah dapat spoiler dari para reviewer sebelumnya. Bug pasti lebih minim karena sudah pasti diupdate dan teroptimasi. Adanya juga DLC yang bisa langsung kita pilih. Dan yang lebih saya suka adalah saya bisa lihat diskon game tanpa harus membuka konsol. Bisa lewat PlayStation Apps untuk scrolling game terbaru, bahkan berita yang Sony umumkan. Alasan keempat adalah harganya terjangkau serta resmi ada di Indonesia. Kalau ngomongin harga sebenarnya memang relatif, tapi kalau misal dinilai dari keworthitan hanya untuk bermain game, konsol PS5 jauh lebih unggul. Saya bilangnya hanya untuk bermain game ya. Katakanlah harga PS5 10 juta. Dengan harga 10 juta itu menurut saya sudah puas sekali kalau main game. Nggak perlu ribet, tinggal beli konsol, beli game, main having fun, sudah selesai. Misalkan dengan budget yang sama tidak mungkin bisa ada rakitan PC yang performanya bisa menyamai kalau ngomongin untuk bermain game. Karena sebenarnya fungsinya PC dan konsol sudah berbeda. Tapi untuk pembanding sajalah supaya kata-kata terjangkau itu lebih mudah dipahami. Selain itu produk Sony sudah resmi ada di Indonesia. Jadi kalau kita beli di toko resmi dan sewaktu-waktu ada masalah kita bisa klaim garansi secara resmi juga. Saya tidak pernah sih untuk klaim garansi, tapi paling tidak itu pun mempermudah lah daripada harus ke servis toko umum. Sebagai tambahan saya akan memberikan pengalaman saya sendiri. Sebenarnya kalau punya konsol itu atau main di konsol Sony itu lebih tepat di mana? Main secara desktop atau main dengan layar yang lebih besar di ruang tamu. Kalau saya sendiri lebih pilih main game di konsol itu ya main dengan layar yang besar, apalagi kan konsol sudah mendukung 4K, pasti bisa memberikan pengalaman game yang lebih memanjakan mata. Suara audio 3 dimensi kalau TV kalian punya spek tersebut pasti lebih menyenangkan lagi. Walaupun kalau main PlayStation tetap bisa di desktop menggunakan keyboard dan mouse, tapi main di desktop itu kan biasanya dengan monitor refresh rate yang tinggi, karena biasanya juga bermain game dengan FPS tinggi. Sedangkan kalau main di PS tidak mungkin, paling banyak ya 60 FPS, 120 itu masih jarang. Jadi paling cocok untuk main game AAA dengan FPS 30-60 FPS sudah sangat cukup. Jadi menurut saya ya paling nyaman main di TV layar besar 4K.
Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan video tentang kelebihan Sony PlayStation untuk dijadikan pilihan sebagai konsol gaming, terutama untuk konsol yang paling terbaru yaitu PS5. Walaupun begitu bukan berarti tidak mempunyai kekurangan. Poin-poin singkat untuk kekurangan sudah saya singgung di masing-masing alasan. Yang sekarang diperdebatkan itu adalah karena game eksklusif di Sony PlayStation itu tidak lama berada dalam konsolnya sendiri, alias kira-kira setahun sudah ada di PC. Ya sekarang banyak yang banting untuk nabung aja buat nge-build PC mid-end. Enggak FOMO, enggak takut ketinggalan hype bermain game, toh juga waktunya cuma setahun. Sedangkan kalau di PC pasti bisa lebih leluasa main di ultrawide, FPS lebih tinggi, game juga banyak, bisa layanan Xbox Game Pass Ultimate. Walaupun makin banyak opsi, yang penting itu kita tahu cara bersenang-senang dengan bermain game. Dan sebelum saya akhiri, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar tentang konsol Sony PlayStation. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.